1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan malaikat? Maka kata Mikael, siapakah seperti Elohim? Siapakah seperti Allah? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Banyak kali kita nggak berani tegur orang yang bersalah di dalam jemaat karena dia teman kita. Dia andalan kita, kalau bisa kita bela-belain. Kalau Paulus tidak. Tidak tahukah kamu? Nah ini agak lain sedikit dengan satu ayat kedua tadi, bumi yang dihakimi. Lebih tinggi lagi, malaikat. Jadi saudara punya kedudukan lebih tinggi dari malaikat. Maka kelakuan kita janganlah lebih rendah dari iblis. Karena iblis kalau untuk berdosa, biasa. Untuk berdusta, biasa. Untuk bohong, korupsi, biasa. Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Kalau kebenaranmu tidak lebih dari orang Farisi, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah orang Farisi kurang apa? Pengetahuan, pinter. Semuanya ada. Pengetahuan ada tapi dia tidak tahu apa yang dia ketahui. Contohnya tidak tahu bagaimana. Yesus itu kan juru selamat. Yesus itu Mesias bagi orang Yahudi. Malah disalibkan. Maka Yesus waktu meninggal dia bilang, ya Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa bahayanya hal tidak tahu, lalu kita seperti Yudas 1 ayat 10 mulai menghujat yang kita tidak tahu. Kita hujat malaikat, kita tidak tahu malaikat itu bawahan kita. Ayatnya masih 1 Korintus 6. Ayatnya yang berikut adalah ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Ayat ke-9 dulu. Ayat ke-9. Ayat ke-9. Saudara garis bawahi itu kata tidak tahu di Alkitab pakai bolpen. Jadi saudara kalau untuk siswa yang mau khotbah gampang mencarinya. Kalau untuk jemaat yang menyelidiki Alkitab, gampang mencarinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Saudara yang baca. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, benci, orang pemburit 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa saya katakan tadi daftar itu Paulus katakan macam-macam? Sebab kadang-kadang kita melakukan apa yang didaftarkan yang menahan kita dari kerajaan Allah. Tanpa sadar kita kikir. Kalau kita baca ayat ini, kalau kikir itu kamu nggak masuk kerajaan Allah.
Kita suka fitnah. Nah, fitnah inilah yang dimaksud Yudas 1 ayat 10. Mereka menghujat hal yang mereka tidak tahu. Baru ayat 19 sekarang. Dalam ayat 19, 1 Korintus 6, sama-sama lagi, karena saya tidak bisa baca. 2, 3, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayatnya sama, tapi artinya beda. Yang pertama tadi 1 Korintus 3 ayat 16. Sekali lagi kita ulangi. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sekarang ayat 6:19. 6:19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu? Nah, suaranya mirip, tapi ada beda. Yang ayat 19 ini tubuh kita. Pribadi. Saudara punya pribadi lepas pribadi. Saudara adalah tubuh dari Roh Kudus yang tinggal dalam saudara. Bagaimana saudara mau dipenuhkan Roh Kudus? Mau dengar suara Roh Kudus, suara hati nurani saja kita sudah tutupin. Tapi 1 Korintus 3 ayat 16, kamu itu satu jemaat. Di mana ada percekcokan, di mana ada percabulan, di mana ada kikir, di mana ada penyelewengan, di mana ada hal-hal yang tadi disebut dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Itu akan menghalangi kita masuk dalam kerajaan surga. Ingat, Yesus punya ajaran, kalau tangan kananmu berdosa, potong. Lebih bagus kamu masuk kerajaan sorga dengan sebelah tangan daripada komplit badan masuk neraka. Kalau matamu bersalah, cungkil matamu satu, lebih baik masuk sorga mata satu. Artinya secara tubuh kita dalam penyakit, dalam sakit, dalam kekurangan, tapi secara rohani kita selamat. Nah, itulah yang dipakai oleh Paulus waktu dia menasehati jemaat tadi. Mari kita dalam nama Tuhan Yesus, kita serahkan orang ini kepada iblis. Tapi bukan benci, bukan supaya dia rusak lalu tidak diberkati, supaya mati dia di neraka, bukan. Supaya rohnya selamat. Di akhir zaman. Jadi, saya nggak usah menghakimi. Saya pribadi nggak usah menghakimi orang itu mau berbuat apa. Nanti satu kali masing-masing akan berdiri di kerajaan surga dan menjawab segala pertanyaan di hadapan pengadilan Kristus. 2 Korintus 5. Dalam 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-8. Tetapi hati kami tamah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Coba, ini tubuh yang bikin susah kita sendiri untuk menetap sama pada Tuhan. Jadi tempat tinggal kita di hari depan itu sama Tuhan. 9. Sebab itu juga kami berusaha. Saudara berusaha, saya berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh, masih hidup, maupun kami diam di luarnya, meninggal, supaya kami berkenan. Bukan kepada pendeta, bukan dinilai orang,
berkenan kepada siapa? Kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua, nggak ada kecuali, saya, saudara, semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dia yang paling bisa mengadili. Siapa saya mau mengadili saudara? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang. Jadi buah pertobatan itu harus kelihatan dalam kelakuan. Dalam hidupnya ini, yang terakhir itu yang penting. Baik ataupun jahat. Jadi tadi saya bilang ada dua gereja, yang tidak tahu dan yang tahu. Ada dua karakter juga, yang baik dan yang jahat. Yang baik ini Mikael, yang jahat ini Samael, iblis. Nah, dengan ini kita kembali kepada Yudas pasal 1 ayat 10. Yudas pasal 1 ayat 10. Sekali lagi kita baca, sekarang kita mengerti pelan-pelan. 2, 3. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Apa yang dihujat ini? Yang mereka tidak tahu ini apa? Ya, apa yang dihujat ini? Kita baca ayat 7 dari Yudas. Sama-sama 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Sama dengan Korintus. Ya. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Homoseks, lesbian, free sex, ya, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tuhan kasih peringatan itu bukan cuma buat satu orang, bukan cuma buat saudara, bukan cuma buat saya, bukan cuma buat orang Kristen, buat semua orang. Kenapa mereka menghujat? Sodom Gomora itu menghujat Tuhan. Sebab Tuhan jodohkan laki-laki dengan perempuan. Tapi mereka menghujat. Saya mah puas laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, hal ini ditulis oleh Rasul Paulus juga di dalam Roma pasal 1. Dalam Roma pasal 1, kita membaca ayat yang ke-24. Sudah dapat? Kalau belum dapat, catat saja dan lihat di depan. Karena itu, sama-sama, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Stop. Korintus 5 tadi berkata, mari kita serahkan orang yang seperti ini, nggak ada pertobatannya, kepada iblis. Kalau di sini Paulus berkata, karena itu Allah, Tuhan yang menyerahkan sekarang. Menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Tuhan biarkan. Kamu mau cemar? Aku kasih nasihat, jangan. Nggak mau nurut, kedua kali, jangan. Nggak mau nurut, ketiga kali, jangan. Nggak mau nurut. Aku serahkan sekarang kamu kepada kecemaran. Silakan. Dan orang kalau sudah sampai ke sini, dia nggak bisa bertobat lagi.
biar ganti gereja, biar pindah gereja, biar ganti pendeta, dia tidak bisa bertobat. Dia tidak bisa berubah lagi.